sahabat Iswantoro Channel. Seperti yang sudah banyak ada di video-video petualangan, bahwasanya shelter itu menjadi bagian penting dari sebuah petualangan, terutama apabila kita tidak membawa tenda ataupun perlengkapan menginap dari rumah ya. Maka di konten kali ini kita akan coba untuk mencari shelter atau tempat yang layak untuk membuat shelter atau tempat menginap sementara. Kalau ada shelter alam, ya kita manfaatkan shelter alam itu, entah berupa gua ataupun berupa cerukan di batu dan lain sebagainya. Bagaimana cara memilih shelter yang aman untuk kita huni? Jangan sampai nanti ternyata shelter itu ada penghuninya selain kita, terutama dari hewan-hewan yang berbahaya yang dapat mengancam jiwa kita ataupun dari hal-hal yang membahayakan lain. Maka ikuti terus apa yang akan saya lakukan dalam memenuhi kebutuhan menginap ketika saya tidak membawa peralatan camping atau tenda. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, di belakang saya ini ada batu yang besar sekali dan di bawahnya sepertinya ada cerukan yang menyerupai gua. Kita cek apakah bisa kita gunakan untuk menginap atau membuat shelter, ataukah kita harus cari yang lainnya. Yuk. Nah, ini sahabat-sahabat yang saya maksud tadi. Ternyata di sini ada cerukan yang cukup luas dan cukup datar, sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk membuat shelter dari alam. Ya, karena apa? Ketika misalkan hujan turun, air hujan tidak akan masuk ke area cerukan ini, sehingga aman dari hempasan air hujan. Jadi saya kira untuk hari ini saya akan membuat shelter dan kita akan masak-masak di apa yang sudah disediakan alam untuk kita ini. Yuk kita bongkar bawaan kita lanjutkan dengan masak-masak karena saya sudah lapar nih. Nah, ini cukup kokoh, bahkan sangat kokoh, sehingga kita akan terhindar dari hempasan angin maupun hujan. Dan ini cukup datar, sehingga kalau saya tidur di sini sepertinya akan cukup hangat. Dan di sini kita akan buat api untuk masak, api unggun. Tapi sepertinya ini harus kita tata dulu supaya nanti pas untuk kita mengolah makanan. Saya lihat dulu perbekalan saya, barangkali ada yang tertinggal. Mumpung masih belum gelap, kita bisa mencari di sekitar sini tumbuhan ataupun apa-apa yang bisa kita manfaatkan sebagai asupan nutrisi. Ya, yang pertama saya bawa beras, ada pisau, nesting, ada pelengan, ada minyak, ada
wajan, ada bumbu. Loh, sebentar. Loh, cuman gergaji yang ada. Sudah habis teman-teman. Sudah habis. Ternyata ya, saya lupa ada yang tertinggal. Ini juga bukan makanan, ini sebagai alas. Tidak ada bahan tambahan untuk teman nasi. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak mungkin saya akan balik pulang. Maka satu-satunya jalan adalah kita manfaatkan apa-apa yang ada di sekitar cerukan batu ini untuk kita gunakan sebagai teman nasi yang akan kita masak. Yuk kita cari apa yang bisa kita manfaatkan. Ini kita tinggal di sini saja dulu. Nah, sahabat-sahabat, di sini saya menemukan umbi akar yang ini kita perlu waspada dan hati-hati karena umbi ini kelihatan bagus, kelihatan mirip dengan kentang, tapi umbi ini sangat berbahaya apabila kita tidak tahu cara mengolahnya. Dan untuk hari ini tidak mungkin saya bisa memanfaatkan umbi ini karena ini adalah umbi gadung, yang mana umbi gadung ini sebelum dimanfaatkan untuk dimakan ini harus melalui proses tahapan yang cukup rumit dan sulit untuk menetralisir kandungan sianida yang ada di dalamnya. Apabila kita nekat mengkonsumsinya secara langsung dan apabila kandungan sianida ini terlalu banyak ada di dalam tubuh kita, itu dapat membahayakan jiwa kita. Untuk itu saya tidak akan mengambil umbi ini. Kita cari jenis makanan lain yang lebih bisa kita manfaatkan secara langsung. Oke, sahabat-sahabat, setelah kita lakukan observasi, ternyata saya menemukan tumbuhan pakis, dan ini ada kemungkinan adalah jenis tumbuhan pakis yang bisa kita konsumsi. Nah, tapi lebih amannya apabila kita menemukan tumbuhan yang ragu-ragu untuk kita konsumsi, alangkah baiknya harus kita lakukan pengecekan dulu. Saya ambil yang tusuk mudanya dulu. Nah, caranya adalah yang pertama kita gesekkan ke bagian kulit yang tidak sensitif. Nah, kita gosok-gosokkan, tunggu beberapa saat. Apabila ada reaksi gatal, berarti ini tidak bisa dimakan. Aman. Ya, tidak ada reaksi gatal ataupun panas. Yang kedua, kalau yang tidak sensitif sudah, sekarang kita gosokkan di kulit yang sensitif, yaitu di bagian punggung tangan. Kita tunggu sebentar. Sama, apabila ada reaksi gatal ataupun ada reaksi panas, berarti ini tidak bisa dimakan. Nah, saya tidak merasakan ada reaksi apa-apa. Artinya adalah kemungkinan bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, jika yang tidak sensitif sudah, yang sensitif sudah dan tidak ada reaksi, kita coba di lidah. Karena lidah ini juga peka terhadap jenis-jenis yang bisa dimakan ataupun yang tidak bisa dimakan.
Ya, tidak ada rasa pahit, hambar, dan tidak ada rasa gatal ataupun panas. Berarti pucuk dari pakis ini sepertinya bisa kita manfaatkan untuk memasak, nah, sebagai teman beras atau nasi yang saya bawa tadi. Oke, kita cari secukupnya untuk kita masak. Nah, saya dapat 5. Saya kira ini sudah cukup untuk kita olah, karena di sekitar sini banyak air. Kita cuci dulu, nanti baru kemudian kita bawa ke shelter atau gua tadi. Nah, untuk kebutuhan nutrisi sudah, tapi kita ambil yang muda-muda. Nah, daun yang sudah tua ini bisa saya manfaatkan untuk alas shelter, atau bisa juga untuk menghadang angin supaya shelter kita tetap terjaga katanya. Untuk itu saya juga akan mengambil pucuk-pucuk yang sudah tua ini untuk kita gunakan sebagai alas shelter di gua atau cerukan batu yang kita gunakan untuk menginap hari ini. Segera, karena kita butuh segera memasak, maka daun pakis yang tua ini akan segera saya jadikan alas untuk shelter. Ini cukup mudah, tinggal kita tata saja seperti ini. Harus telaten. Oh iya, barangkali sahabat-sahabat, apakah tidak gatal kalau pakai daun-daun? Ya, itu tergantung dari jenis daun yang dipakai. Makanya kita cari daun yang tidak ada bulu-bulunya untuk memastikan bahwasanya daun itu tidak akan gatal ketika kita gunakan sebagai alas shelter. Alas kita sudah jadi, sudah cukup empuk. Nah, kita coba dulu. Cukup nyaman, dan sekarang saatnya kita mengolah apa yang kita dapat dari alam. Saya akan membuat perapian di sini, tapi kita perlu cari bahannya dulu. Oke.
kita cari kayu. Sahabat, api kita sudah siap, maka yang akan saya masak pertama kali adalah beras ini untuk kita jadikan. Kita butuh nesting. Jadi beras ini di rumah sudah kita cuci, kita kasih air, kita tanak di. Setelah itu nanti kita akan potong-potong pakisnya. Kita rebus dulu pakisnya sebelum diolah. Oke, segini yang sudah cukup. Kita kasih air. Ini mana? Ini. Airnya habis, tapi nggak apa-apa. Nanti kita cari air di sungai bawah sana ya. Yuk, langsung saja kita tarik. Udah, sekarang ganti ini. Kita potong-potong. Terusnya potong-potong. Kita belah dulu. Nah, ini kita rebus dulu pakai air, lalu kita tambahkan garam untuk menghilangkan lendirnya. Kita tambahkan garam cukup banyak, enggak apa-apa, enggak masalah, agar lendirnya segera hilang. Sahabat-sahabat, ini pakis kita tadi yang sudah saya rebus menggunakan garam. Ya, sebetulnya ini saja sudah bisa dimakan, tapi akan lebih lezat kalau kita tambahkan bumbu. Kita coba makan gini dulu. Sudah enak, tidak ada asinnya, lendirnya juga sudah banyak yang berkurang. Oke.
Kita tunggu nasinya matang, setelah itu kita masak pakis ini untuk dicampur dengan bumbu yang sudah saya bawa. Sambil nunggu nasinya matang, saya akan kupas bumbu dulu untuk persiapan menumis pakis yang tadi sudah kita rebus. Bumbunya cukup sederhana, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada daun jeruk purut. Kita hilangkan tengahnya supaya tidak pahit. Kemudian ada cabai, nanti kita pakai seperlunya saja cabainya. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat senang pedas, ya silakan diperbanyak. Kalau nggak suka pedas, bisa nggak pakai. Sudah kita bersihkan, berarti saatnya kita iris-iris. Ya, oke, kita iris tipis-tipis saja. Pakai daun jeruk, kemudian bawang merah, atau kata emak saya bawang jahat kadang. Bawang jahatnya kita iris tipis-tipis, rajang seperti ini. Dan bawang putih sama kita iris tipis-tipis juga. Dan terakhir kita iris cabai, karena kita makannya berdua sama kameramen, dan kameramen saya ini nggak suka pedas, maka kita cukup menggunakan 2 buah cabai saja. Oke, cukup. Setelah itu kita simpan dan kita akan melakukan menumis. Tapi sebelum kita tumis bumbunya, ini harus saya amankan dulu. Ya. Papisnya kita taruh di sini. Ambil agar sisa-sisa air bisa hilang. Kita gunakan untuk menumis. Kita kasih minyak ke wajahnya secukupnya. Saya kira minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu-bumbunya ini semuanya. Kita tumis sampai berbau harum. Nah, kira-kira kecium enggak baunya? Sekarang kita masukkan pakisnya, cabut. Kita tumis. Kita tambahkan air lagi. Karena ini tadi waktu merebus sudah kita kasih garam, maka sekarang
kita kasih garam lagi, tapi sedikit saja. Seperti ini cukup. Kita cicipi, kalau rasanya sudah pas kita angkat. Cukup gurih. Oke ya, kita plating dulu untuk persiapan makan. Ini jatahnya kameramen. Kemudian sayur pakisnya. Besar-besar ini. Juga masih banyak. Wow. Sepertinya kok bikin ngiler ini ya. Sisa-sisa kuah, kita kasih kuah sedikit. Oke. Nah, sekarang ayo kita makan ya dulu. Not bad, it's good enough. Rasanya enak ya. Di tempat yang seperti ini semua serba terbatas, makanan seperti ini sudah cukup lezat ya. Oke. Ya, salah satu manfaat dari tumbuhan pakis adalah karena dia kaya akan serat, maka dia dapat memperlancar proses pencernaan. Sudah habis, kita minum. Ini juga asli murni dari air pegunungan. Oke, jadi bagi sahabat-sahabat yang memang sering atau tertarik dengan dunia petualangan, ada baiknya kita mempelajari banyak hal
mulai dari mengenal tumbuhan atau hewan yang bisa kita manfaatkan sebagai asupan nutrisi, maupun mengenal bahaya-bahaya yang bisa timbul ketika kita berkegiatan di alam terbuka. Maka saran saya adalah ayo jangan pernah lelah untuk belajar, karena alam sudah menyediakan semuanya, tinggal kita menggali semua potensi yang disediakan oleh alam, karena alam adalah guru bagi kita semuanya. Sampai di sini dulu untuk videonya, karena hari sudah menjelang malam, saya akan mempersiapkan tidur supaya besok pagi kita bisa bangun dengan keadaan lebih fresh. Tetap kita cintai alam kita, dan jangan lupa agar channel ini terus berkembang, tidak lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.